Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah karir kamu Sagittarius di bulan April ya, pertengahan April. Dari tanggal 15 mungkin ya, pertengahan sampai akhir ya, seperti gitu ya. Karir kamu kira-kira bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat ya karirmu di pertengahan sampai akhir April ya 2024. Kira-kira bagaimana? Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Sagittarius. Karir Sagittarius. Karir Sagittarius. Karir Sagittarius. Sagittarius. Kita lihat di kartu pertama. Wah, di sini ada orang yang mungkin kurang bagus ya. Circle kamu nih kayaknya toksik ya. Ada beberapa yang tidak suka dengan prestasimu atau mungkin menjebakmu Sagittarius, hati-hati. Ya, kita bicara karir ini berarti ada kompetisi tidak sehat ya. Ini bisa sampai di bulan Mei ya, karena saya lihat di sini energinya up sampai ke sana. Ya, walaupun mungkin kondisinya saya merasakan di sini judul kita ya, tema kita sampai di April akhir, tetapi akan terbawa sampai ke Mei ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ini ada orang yang akan membuatmu tidak nyaman ataupun mungkin toksik ya. Ya, dalam tanda kutip mungkin pimpinan toksik kalau kita bicara tentang karir, atau kompetitor tidak sehat ya. Jelek-jelekan produk kamu, ataupun mungkin berbuat curang untuk bisa dia lebih dominan gitu. Kalau bicara pimpinan toksik nih, mungkin dia mengambil sesuatu dari dirimu ya, tenagamu ya, bahkan mungkin hakmu belum dibayarkan. Kamu bisa menyesuaikan saja ya kalau ini terjadi padamu energimu, kalau tidak ya energi dari Sagittarius lainnya ya, karena ada beberapa Sagittarius yang belum terbayarkan haknya, mungkin tertunda gitu ya. Ya itu kan sama saja toksik ya. Kebutuhan kan nggak minta tunda. Kalau kita sudah bekerja tiba-tiba tunda, ya berarti sama saja pimpinan tidak berjuang untuk kita juga. Kita berjuang untuk dia, dia malah nggak berjuang untuk kita. Nah ini ya, ada beberapa, kamu bisa menyesuaikan. Kalau kompetitor ya itu mungkin dalam bisnis atau dalam pertemanan ya, dia mau posisi kamu, ataupun ya dalam apapun ya, cari muka kepada pimpinan, jelek-jelekan kamu ya. Ini ada, hati-hati ya, karena circle kamu ini circle toksik. Tapi kenapa Sagittarius betah di situ ya? Saya heran juga. Tetapi memang Sagittarius itu orangnya kompetisi ya. Mungkin kamu berpikir bahwa Kaica, saya sudah di tempat mana pasti ada toksik ya. Memang sih ya, ada ya, pasti ada pro dan kontra. Cuman terkadang Sagittarius terlalu polos ya. Jadi kamu tuh tahu bahwa orang ini baik seperti dirimu, padahal orang itu sebenarnya mengkamuflase. Di mana ada keuntungan dari dirimu, dia baik-baikin kamu. Pada saat kamu nanti sudah tidak mempunyai sesuatu ya, dia pergi. Ya, di sini juga tadi saya bilang ya, ada yang tadi bicara karir ya. Dia tahu kamu serba bisa, makanya di iming-iming ini, iming-iming itu ya, gaji tinggi, gaji ini ya. Ujung-ujungnya zong. Hati-hati. Ya. Oke.
Untuk karir di sini ada Ten of Cups. Saya lihat di sini mungkin nanti Sagittarius ada beberapa yang perjalanan jauh ya, mungkin kembali ke sudah habis mudik gitu kan. Ada beberapa ya, otomatis dia harus berkarir lagi di tempat yang jauh. Akhirnya ada perjalanan meninggalkan keluarga lagi. Saya lihatnya seperti itu, ataupun mungkin kondisinya kamu harus pindah tugas di tempat yang jauh ya, jauh dari keluarga juga ya. Ini atau kamu dapat jabatan kamu, bukan jabatan sih, penambahan pekerjaan, sehingga mau tidak mau waktu dan keluarga itu agak sedikit berkurang ya. Ya sibuk aja ya, karir kamu di bulan April nih ya, sibuk. Mungkin banyak sekali hal-hal yang tertunda, petugas gitu ya, atau apapun, sehingga kamu harus kejar lagi ya. Macam contoh, kamu habis cuti kan, otomatis kan pekerjaan numpuk tuh ya, cuti lebaran ya, dan akhirnya ya habis cuti lebaran numpuk semuanya tuh ya. Ataupun mungkin kondisinya juga ya kembali lagi gitu, kamu harus up ya, entah keluar kota, entah keluar negeri ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena di sini harus meninggalkan keluarga ya, orang-orang yang terkasih. Meninggalkan dalam tanda kutip, mungkin secara waktu ya, ataupun mungkin daerah gitu ya. Kamu bisa menyesuaikan. Wow, di sini ada hubungan digantung juga ya, itu tadi ya, tidak pasti ya. Dalam artian gini, ada yang menawarkan kamu pekerjaan tapi kamu bingung juga ya, ini saya mau terima atau tidak, karena mungkin dalam hal finansial mungkin kurang, ataupun mungkin tempatnya juga terlalu jauh. Kamu lihat dari sisi transportasi ya. Karir kamu nih kadang-kadang membuat kamu dilema ya, Sagittarius di bulan April ini dilema ya. Saya mau kerja ini bingung, saya mau kerja itu bingung. Ada mau berwirausaha, tapi saya lihat di sini kayak macam bingung ya, saya apakah betul-betul sudah pantas untuk buka usaha seperti ini atau tidak nih. Jangan sampai nanti bukan dapat untung, dapat buntung. Nah ini ada beberapa yang cemas ya. Jadi kamu tuh posisinya lagi bingung, lagi stres aja ya. Saya ambil nggak ya, saya jalani nggak ya. Nah ini kamu masih dilema antara untuk mengambil keputusan, apakah betul-betul ini keputusan yang tepat untuk diriku ataukah tidak ya. Sagi lagi pusing ya. Ya ini kan saya cuma bicara ya, nanti kita lihat pesan semesta untukmu ya, karena saya lihat situasi dan kondisi kamu dulu di sini ya. Ada Nine of Cups ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari Sagittarius tentang karir ya. Sebenarnya Sagittarius ini bisa ya, tetapi Sagittarius itu kadang-kadang terlalu takut dan terlalu cemas ya. Jadi ya sudah deh, di zona nyaman gitu ya. Kok zona nyaman sih? Zona nyaman ya. Jadi melepaskan peluang-peluang yang ada. Ini ada beberapa karena rasa ragu kamu. Wah, kenapa dilepas ya? Ya, jadi macam contoh, aduh, saya mau kerja di sini bingung lagi, apa betul saya bisa mampu kerja di situ? Terus nanti gajinya berapa ya? Kok kecil ya? Ataupun mungkin kondisinya tadi saya bilang, gajinya lumayan tapi tekanannya tinggi, ataupun gajinya lumayan tapi ternyata transportasi juga jauh ya, otomatis ya sama saja habis di ongkos transportasi ya. Ataupun mungkin kamu merasa tidak, ya pokoknya intinya ada beberapa juga yang saya lihat di sini sebenarnya sudah tidak betah di kantor situ ya, tetapi nggak nyaman untuk keluar juga ya. Sudah nggak nyaman kerja di situ, tapi nggak nyaman juga kalau nanti nggak punya pekerjaan. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa saya resign atau tidak ya, saya resign atau tidak. Nah ini kita bicara karir, ini kan tentang kenyamanan juga. Bagaimana kita mau berkarya kalau kita nggak nyaman, benar kan? Jadi kamu ya ibaratkan capek lah gitu, lelah, ingin istirahat gitu ya. Tapi bingung juga istirahat, nanti stres juga kalau nggak punya kerjaan ya. Di sini juga ada beberapa ya untuk karir kamu, ada beberapa yang memang saya lihat di sini kamu berjuang ya. Macam contoh kamu konten kreator, berwirausaha, itu betul-betul kamu genjot ya untuk dirimu ya. Ya walaupun mungkin kondisinya ya banyak hal yang harus kamu pelajari juga, dari mungkin kalau seandainya konten kreator bagaimana caranya supaya views banyak gitu ya. Terus materi apa yang harus dibahas. Ini kamu banyak belajar juga. Ya, ibaratkan kamu harus jadi pawang untuk menjinakkan semua hewan, terutama singa nih ya. Jadi
ya kamu harus bisa up terhadap pekerjaanmu gitu. Jangan saya langsung dapat bangkrutnya, atau ya ada tantangan tersendiri ya. Saya lihat di sini jiwa dari Sagittarius ini kompetisinya up ya, untuk diri sendiri ya, bukan kompetisi dengan orang gitu. Jadi macam kompetisi dalam artian, oke, saya punya target untuk bisa dapat views 1 juta per bulan gini, ini contoh ya, atau berapa juta gitu ya. Ya apa konten apa yang harus saya buat, terus apa lagi yang harus saya perbaiki supaya banyak yang nonton, terus materi-materi apa yang harus, ya itu kamu banyak belajar ya. Kalau seandainya kamu jadi konten kreator, karena saya lihat di sini ada beberapa yang jadi konten kreator ya. Kalau kamu di wirausaha ya, apa yang harus saya lakukan? Usaha bisnis ini kayaknya kurang gimana gitu di pasaran. Apakah saya harus banting setir ke usaha yang mana gitu ya? Jadi kamu ini, atau mungkin kamu berpikir bahwa saya harus maksimalkan di mana nih? Di live atau di mana gitu ya, supaya banyak yang beli, banyak yang lihat, banyak yang nonton gitu ya. Ya juga jangan nonton saja, tetapi banyak yang beli juga gitu. Ya, jadi kamu banyak belajar untuk bagaimana cara meningkatkan penjualan kamu ya. Basically bagus ya, dan saya lihat di sini kamu happy aja sih ya, nyaman-nyaman aja, walaupun mungkin kondisinya sebenarnya nggak nyaman hati, tetapi ya berusaha untuk dinyamankan. Jadi macam contoh, ada orang toksik tadi kan yang saya bilang, tapi kamu tetap ya udah deh, saya nyaman saja di situ, nggak usah terlalu mau baper ya, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah nggak nyaman sama dia, tapi kamu berusaha untuk tetap up. Begitu juga pimpinan, ataupun mungkin kondisinya yang tadi kamu jadi konten kreator, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah berusaha tapi belum ya, tetap aja berusaha lagi, berusaha gitu ya. Jadi kesimpulannya, di bulan April ya, pertengahan April ini kamu betul-betul up ya. Dan untuk karir, saya lihat di sini kamu akan menjadi pejuang ya. Kamu akan menjadi pejuang, bukan artinya kamu jemput bola gitu ya. Kamu jemput bola, bukan kamu yang nunggu ya. Jadi kamu berjuang untuk bisa mendapat dengan action ya. Walaupun mungkin kondisinya banyak duri. Ini contoh, kalau kamu di jalan tuh, kamu ada dalam perjalanan kan, banyak halangan, hambatan, rintangan, entah duri, entah tanjakan, batu-batu kerikil yang tajam. Ini contoh ya, tapi kamu sekuat tenaga, walaupun mungkin kondisinya aduh ya ampun saya terluka, saya sakit ya, tapi kamu tetap semangat. Nah ini bagusnya di situ ya, ampun Sagi. Karena ada beberapa yang merasa bahwa saya punya hutang ya, saya punya anak, aduh saya kok mau nangis ya. Sagi, kamu sebenarnya capek, lelah ya. Aduh Sagi, saya kayak terharu ya dengan kerja keras kamu ya Sagi. Jadi kamu tuh bagaimana caranya supaya tetap bisa up gitu, karena kamu punya tanggung jawab ya. Kamu harus biayai anakmu, keluarga, dirimu sendiri, angsuran ya. Jadi mau tidak mau tetap harus di situ. Kalau kamu tidak mempunyai pekerjaan, kamu entah kamu berusaha berwirausaha, berusaha sendiri maksudnya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu double job ya. Kamu cari pekerjaan, walaupun yang tadi saya bilang kamu sudah tidak nyaman di situ, tapi tetap kamu di situ dengan harapan suatu saat nanti ya saya bisa up sendiri ya. Ya karena ya Sagittarius orangnya pejuang soalnya. Jadi ya mau bagaimana lagi, saya bingung bicara ya. Tapi untuk di bulan April kamu tuh pejuang tangguh. Di bulan April ya, lika-liku banyak, tetapi kamu tetap menjalani dengan penuh semangat. Sukses ya Sagittarius untukmu. Oke, dan pesan semesta saya ambil 2 kartu tentang karir kamu. Kita lihat di sini ada Five of Cups dan ada King of Pentacles. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini untuk bisa lebih, nggak usah terlalu baper ya. Kata orang, kata ini, kata itu ya. Kalau memang kamu punya suara hati berkata begitu, ikuti ya, karena itu suara Tuhan. Ya, selama kamu bukan di posisi depresi ya, posisi sakit gitu ya, sakit hati, sakit ini, sakit itu. Ingat, pada saat kamu gembira baru kamu bisa mengambil keputusan ya. Pada saat kamu lagi sedih jangan ya. Buang energi negatif yang ada dalam dirimu ya. Selalu berikan energi positif dalam dirimu. Walaupun mungkin kondisinya banyak orang toksik di sampingmu, jangan terpengaruh. Makanya saya bilang kamu harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Ya, jadi seperti gini, berkat-berkat yang tidak perlu ya dibuang aja ya. Berkat-berkat yang tidak perlu ini artinya gini, semesta itu kan memberikan orang itu kan bukan berkat juga sih, salah mungkin ya. Tetapi setidaknya mereka semesta memberikan teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Ambillah pelajaran dari yang baik, dan yang buruk juga ambil pelajaran. Tetapi yang buruk ini jangan dimasukkan dalam hati
Ya kamu tahu saja orang buruk itu, ya saya nggak boleh dekat-dekat, ya. Jadi jangan sampai orang itu yang mengendalikan dirimu, tapi kamu harus bisa mengendalikan setiap orang yang datang kepadamu, gitu. Dimana hatimu jangan terlalu baper, ya. Terima masukan yang positif, ya. Jadilah orang yang bijaksana, ya. Jadilah orang yang tegas untuk diri sendiri, dan jadilah orang yang sabar dalam hal apapun, terutama dalam kondisi lagi seret, ya. Tapi saya lihat di sini untuk kita bicara karir, ya. Kamu orang yang pejuang, jadi pasti akan ada walaupun sedikit, ya, hasil, ya. Tetap ada perubahan, jangan takut, ya. Selama kita berbuat baik. Di sini juga hati-hati. Yang tadi saya bilang ada yang mau mengajak kamu berbuat curang. Nah, nih hati-hati. Makanya saya bilang berpikirlah bijaksana. Berbuat curang kayak gimana? Kayak ada yang mau ngajak-ngajak kamu, contoh main judi, terus ajak-ajak kamu nipu, ajak-ajak kamu apalah. Ini contoh, ya, manipulasi data atau apa. Ataupun mungkin kamu yang berpikir sendiri bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan uang banyak, apakah saya harus manipulasi data atau kayak begini. Tapi ya itu kembali pada dirimu, dimana ada hukum tabur tuai. Jangan sampai hari ini kamu bahagia, besok kamu menangis, ya. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan untuk menyusahkanmu di hari esok. Bijaksanalah dalam berucap, bersikap, bertindak, supaya hidupmu jauh lebih baik di hari esok, dan ketenangan pun kamu dapatkan dalam dunia ini, ya. Percuma kita hati nggak ketar-ketir, kan? Ngapain hidup di dunia ini dengan ketar-ketir, ya? Mendingan kita biasa-biasa aja, ya. Hidup biasa-biasa aja tapi damai. Intinya kan seperti gitu, dibandingkan ketar-ketir, pusing, stres, ya. Nggak membawa hikmat, nggak membawa berkat buat diri sendiri, bahkan untuk orang lain, terutama keluarga, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat, ya. Saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi, lebih enjoy, bisa lebih sukses, dan ya dipenuhi kelimpahan untukmu, Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.